Pemirsa, Gedung Putih Amerika Serikat merilis 20 poin proposal yang disebut akan mengakhiri serangan Zionis Israel di Gaza. Serangan Israel yang telah berlangsung hampir 2 tahun telah membunuh lebih dari 66.000 warga Gaza Palestina dan meluluh lantakan kota Gaza. Lantas ada siasat apa di balik 20 poin proposal Trump? Dapatkah Gaza benar-benar meraih kemerdekaan sejati atau justru hanya sebatas retorika Trump semata? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan pakar hukum dan hubungan internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Aditya. Baik, Prof, ketika Anda melihat 20 poin yang disampaikan oleh Trump, tapi di sisi lain Israel yang menyatakan sudah menyetujui proposal ini, tapi justru kita melihat serangan di kota Gaza tidak berhenti sampai saat ini, dan per hari ini 50 warga Gaza tewas, Prof. Ya, memang syarat yang disampaikan oleh Trump dan Israel adalah apabila Hamas itu menyetujui. Nah, sampai hari ini memang persetujuan dari Hamas itu sedang ditunggu. Nah, tentu kalau kita melihat apa yang ada, ini sebenarnya memberi kesempatan bagi pihak yang berperang, yaitu Israel maupun Hamas, untuk bisa keluar dari peperangan ini tanpa kehilangan muka. Artinya mereka tidak menyerah begitu ya, karena mereka akan mengatakan saya menghentikan serangan karena ada proposal yang disampaikan oleh Presiden Trump. Nah, untuk kita ketahui bahwa proposal yang disampaikan oleh Presiden Trump ini sebenarnya proposal yang menurut saya ya, ada utusan khusus Presiden Trump, Steve Witkoff, yang sudah mewawancara kepala negara, kepala pemerintahan di Timur Tengah, termasuk juga negara yang berpenduduk Islam, yaitu Turki dan Indonesia. Dan ini kemudian dibicarakan dalam side meeting waktu Presiden Prabowo dan Presiden Trump memberikan pidato di PBB. Kalau kita masih ingat, itu ada pertemuan. Di situ saya yakin bahwa ada pembicaraan mengenai masalah proposal ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika Bapak Presiden kembali ke Indonesia, lalu beliau memberikan keterangan pers dan beliau mengatakan bahwa akan ada terobosan. Nah, terobosan ini yang proposal yang disampaikan oleh Trump, itu mungkin oleh Trump bilang dikatakan diembargo dulu, jangan disampaikan ke publik, karena Trump harus berbicara dengan Perdana Menteri Netanyahu. Dan Perdana Menteri Netanyahu ini sudah bicara dengan Presiden Trump di Washington DC kemarin, kalau saya tidak salah, waktu Amerika Serikat, dan di situ kelihatannya Netanyahu sudah setuju. Nah, sekarang yang ditunggu adalah apa yang disampaikan oleh Hamas. Kalau Hamas itu setuju, maka ini akan setuju. Baik. Nah, di dalam poin-poin proposal itu memang di situ disebutkan Hamas tidak boleh ikut serta di dalam proses pemerintahan, dan kemudian juga Gaza akan dihilangkan elemen terornya. Ini maksudnya adalah tentu Hamas. Baik. Tapi Mas Adit, ada 4 hal yang penting di dalam proposal itu menurut saya. Pertama adalah serangan ke Gaza harus dihentikan. Ya. Nah, yang kedua adalah bantuan-bantuan kemanusiaan itu harus segera masuk. Nah, itu sudah ada di dalam proposal. Dan yang ketiga adalah ada pemerintahan transisi. Ya, pemerintahan transisi tugasnya adalah melakukan rekonstruksi, dan tugas yang berikutnya adalah yang keempat, memerdekakan Palestina. Dan ini ada di poin 20, walaupun di situ tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Palestina akan dimerdekakan, tapi ada dialog antara Palestina dengan Israel agar nanti mereka bisa hidup berdampingan. Tapi itu maksudnya adalah solusi dua negara, two-state solution, seperti itu. Baik, Prof. Ini kan ketika Trump sudah bertemu dengan Netanyahu dan Netanyahu setuju dengan proposal ini, kemudian serangan hari ini masih terus dilakukan oleh Zionis Israel di kota Gaza. Apakah ini bukan sesuatu yang menurut Anda kontradiktif, Prof? Ya, sebenarnya sih kontradiktif, tapi seperti tadi di awal saya katakan bahwa proposal ini akan dipatuhi oleh Israel saat Hamas dia mau menerimanya. Nah, sekarang ini posisi Israel adalah dia terus melakukan serangan untuk memberi tekanan kepada Hamas mau tidak mau untuk setuju
Kira-kira seperti itu sebenarnya. Baik, sampai berita ini diturunkan, Hamas ini masih belum menerima secara resmi proposal yang 20 poin proposal yang diajukan oleh Trump ini justru, Prof. Ya, yang saya monitor seperti itu. Jadi mereka masih belum mengatakan ya setuju begitu ya. Nah ini yang masih ditunggu oleh masyarakat internasional, termasuk juga oleh Israel dan Amerika Serikat seperti itu. Baik, di poin dalam 20 poin, salah satu poin ini membahas soal pemerintahan transisi yang diketuai oleh Dewan Perdamaian Donald Trump sendiri. Apakah ini sesuatu yang fair menurut Anda? Ya, kalau Dewan Perdamaian sudahlah, kasih aja nggak apa-apa ke Donald Trump, karena dia juga butuh Nobel Prize gitu ya mungkin. Tapi yang penting adalah kepala pemerintahannya. Ya, ibaratnya seperti direktur eksekutifnya. Kalau ketua dewan itu kan karena dia punya kesibukan sebagai presiden. Nah, tentu kepala eksekutif atau kepala pemerintahannya ini, pemerintahan transisi, ini harus orang yang tidak sibuk dengan macam-macam, tapi fokus untuk melakukan rekonstruksi terhadap Gaza dan melakukan persiapan-persiapan agar suatu ketika nanti Gaza bisa merdeka dari Israel. Baik. Nah, memang yang dibicarakan, yang saya lihat di media itu adalah Tony Blair. Tapi saya sendiri kurang setuju kalau Tony Blair itu ditunjuk ya, karena pertama dia warga negara Inggris dan kita tahu masalah Israel Palestina ini ya gara-gara Inggris pada waktu setelah Perang Dunia Kedua. Nah, saya lebih apalagi Tony Blair punya lembaga yang terafiliasi dengan pihak Israel lah. Nah, saya sendiri kalau boleh Bapak Presiden mengendorse warga negara kita, ya, misalnya Pak Yusuf Kalla, karena Pak Yusuf Kalla bukan dari Timur Tengah, dari negara Timur Tengah, tapi Pak Yusuf Kalla dari negara yang punya penduduk terbesar Islam, dan kemudian Pak Yusuf Kalla punya kompetensi karena pernah menjadi wakil presiden. Baik. Bahkan Pak Yusuf Kalla itu punya latar belakang ekonomi yang bagus, karena yang sekarang dibutuhkan di Gaza itu selain rekonstruksi yang berkaitan dengan dana, adalah bagaimana menggerakkan perekonomian di sana, seperti itu. Baik, tapi 20 poin proposal yang diajukan oleh Trump ini, menurut Anda apakah benar-benar dapat membuat Palestina ini benar-benar merdeka secara sejati gitu ya, benar-benar merdeka, atau hanya sebatas retorika yang dilakukan oleh Donald Trump? Karena kan kita tidak bisa memegang ucapan baik itu dari Amerika Serikat maupun Israel ketika berbicara soal perdamaian di Gaza. Kalau poin-poinnya sendiri, kalau menurut saya itu sudah memadai. Karena tadi 4 hal yang saya sampaikan, bahwa ini akan menghentikan serangan, kemudian juga memberikan bantuan kemanusiaan untuk masuk, bahkan mempersiapkan pemerintahan transisi dan kemudian mempersiapkan Palestina menjadi merdeka. Nah, cuman perlu ada pengawalan. Nah, pengawalan ini yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi peran Indonesia itu ada 4, Mas. Jadi Mas Adit ya. Jadi pertama adalah menyumbang pasukan perdamaian. Karena itu dijanjikan oleh Presiden Prabowo 20.000. Dan nantinya memang ada pasukan perdamaian itu yang namanya ISF, International Stabilization Force. Jadi itu akan didirikan dan pasukan itu dari negara-negara Arab, termasuk kita yang 20.000. Yang kedua adalah tentu kita kalau bisa menyumbangkan tokoh, maka kita sumbangkan tokoh itu. Dan yang ketiga, kalau misalnya tokoh itu nanti memang dipilih, itu harus awal diberikan dana untuk bisa menjalankan pemerintahan sementara, dan kemudian juga diberikan sumber daya manusia. Itu peran Indonesia. Dan yang terakhir, nah ini yang penting, yang Mas Adit juga tanyakan, yaitu pengawalan terhadap poin-poin itu. Jadi kita dengan negara-negara Arab harus bisa memastikan bahwa poin-poin yang sudah dibuat di dalam proposal itu memang benar-benar dijalankan. Seperti itu. Baik, jadi Indonesia harus juga terlibat aktif dalam proses pengawalan terhadap poin-poin yang disampaikan oleh Donald Trump. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.